Salam, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bu Guru berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti. Berkati juga Papa Mama yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, pembelajaran ini kami serahkan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apakah anak-anak sudah hafal 10 hukum Tuhan? Nah, 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan ini yang Tuhan berikan supaya kita boleh menghafalkan tetapi juga boleh melakukannya. Yuk kita hafal bersama-sama. Nah, 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, apa Tuhan berikan 10 hukum Tuhan ini? Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sesuai dengan cara Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan ini harus kita hafal dan harus kita laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pembelajaran pertama dari buku tema 4, subtema 3. Keluarga besar Udin. Nah, kalau kita pada subtema lalu telah belajar ya keluarga inti, ya hari ini pada subtema ini kita akan belajar mengenai keluarga besar. Nah, keluarga besar Udin, ya, ayah Udin, ibu Udin. Nah, ayah Udin, ibu Udin. Nah, ini siapa ya? Kakek, nenek, paman, bibi, sepupu ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah foto keluarga besar Udin. Paman, bibi, saudara sepupu ya. Saudara sepupu ini adalah anak paman dan bibi Udin, kakak Udin, kakek dan nenek. Nah, keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu. Ada kakak dan adik sepupu, ada kakek dan nenek, ya. Ada pula paman dan bibi. Apakah keluargamu juga suka berkumpul? Mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Nah, nanti di halaman 89 anak-anak pasangkan ya. Manakah yang Udin, manakah ayah Udin, kakek Udin, nenek Udin, paman Udin maupun bibi Udin. Ya, nanti dipasangkan ya. Halaman 89 di fotokopi dulu. Lalu kemudian halaman 90 ya. Anak-anak juga akan mengerjakan hal yang sama. Apakah nama daerah untuk panggilan kakek dan nenek? Nah, apakah nama daerah untuk panggilan kakek dan nenek? Ada mbah ya, eyang gitu ya. Nah, tanyakan pada temanmu panggilan kakek dan neneknya. Tanyakan juga asal daerah temanmu. Ya, ceritakan di depan teman-temanmu. Halaman 90 juga di fotokopi. Nanti anak-anak kan kita bersepuluh anak-anak tanya pada 5 teman saja. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan Akila. Nah, misalkan Kelvin bertanya pada Akila ya, misalkan misalkan nama teman Akila, asal daerah mana. Nah, panggilan kepada kakeknya apa? Panggilan kepada neneknya apa? Ya. Kemudian bawahnya misalkan Moses gitu ya. Asal daerah mana? Panggilan kepada kakek apa? Pada nenek apa gitu ya. Jadi cari 5 teman saja isi di sini bisa. Misalkan Kelvin bertanya kepada Akila, Moses, Adriel, kemudian Seva dan juga Abi misalnya ya. Begitu juga nanti Abi mungkin akan tanya pada Seva, Adriel, Akila, Anjan maupun
Calvin misalkan gitu ya, nanti tanya pada temennya dari mana asalnya dan kepada kakek manggil apa, pada nenek manggil apa gitu ya. Nah mari kita belajar silsilah keluarga besar Udin. Kakek Udin dari ibu bernama Jamal, nenek Udin dari ibu bernama Nani. Nah kemudian Pak Jamal dan Bu Nani punya 3 anak, yaitu kakak ibu Udin bernama Ismail. Nah ibu Udin bernama Fatimah, adik perempuan ibu Udin bernama Aisyah. Lalu kakek Udin dari ayah bernama Kosasih, ibu Udin dari ayah bernama Imas. Nah, jadi nenek Udin dari ayah bernama Imas ya, nenek Imas dan kakek Kosasih. Sedangkan nenek dari ibu bernama Nani dan kakek dari ibu bernama Jamal. Ayah Udin bernama Pak Rahmat. Bibi dari ayah Udin bernama Nina. Nah, ya. Sedangkan suami bibi dari ayah. Nah, suami bibi dari ayah bernama Ranto. Jadi ayah Udin punya 1 adiknya. Ya, namanya Bibi Nina. Nah, Bibi Nina menikah dengan Pak Ranto ya. Nah, lalu Bibi Nina dan Pak Ranto punya anak bernama Dita. Ini saudara sepupu Udin ya. Ya. Lalu ayah Udin dan ibu Udin punya 2 anak. Yang pertama kakak Udin bernama Mutiara, yang kedua adalah Udin. Nah, jadi ini adalah gambar nih. Kakek ya, kakek Kosasih, nenek Imas ya. Pak Rahmat, Bu Fatimah, Udin, lalu Mutiara, ini namanya siapa tadi, Ranto, ini Bibi Udin ya, Nina, dan ini anaknya bernama Dita. Jadi Udin sedang berkumpul dengan keluarga besar ayahnya ya. Nah, nanti juga anak-anak ngerjakan halaman 92. Ayah dari ayah atau ibu kita panggil titik-titik. Nah, ibu dari ayah atau ibu kita panggil titik-titik. Jadi ayah dari ayah atau ibu kita panggil kakek ya. Kalau ibu dari ayah atau ibu kita panggil nenek. Nah, adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil paman ya. Anak dari paman atau bibi dipanggil sepupu ya. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas pada saat berkunjung ke rumah saudaramu. Amati gambar lukisan Udin. Apakah nama panggilan mereka di keluarga? Apa pekerjaannya? Nah, Udin suka menggambar. Udin menggambar keluarga. Udin memasang hasil gambarnya di dinding rumah. Udin menggambar dengan krayon. Gambar Udin sangat bagus. Bagian tubuh apa saja yang Udin gambar? Warna apa yang terdapat di gambar Udin? Alat apakah yang digunakan Udin untuk menggambar? Nih, Udin menggambar ayah, ibu Udin dan Kak Mutiara ya. Nah, untuk halaman 93, nah, nanti boleh difotokopi, boleh juga gambar di buku gambar keluarga kalian, ayah, ibu dan anak ya. Nanti setelah digambar, kalau digambarnya di fotokopian lalu isi di sini. Anggota keluarga digambar siapa saja, warna yang digunakan apa saja, alat yang digunakan apa. Tapi kalau digambar di buku tulis di bawahnya ya, di bawah gambar kalian. Pada pembelajaran 2 kita masih membahas tentang keluarga Udin ya. Hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya. Udin berkumpul dengan keluarga besarnya. Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Udin sedang bermain lompat tali dengan sepupu ya, adik sepupu. Ayo,
kita mencoba bermain lompat tali. Yang pertama harus menyiapkan karet, ya. Lalu pilih 2 teman yang bertugas memegang karet. Nah, ya. Setelah itu berlari kemudian melompat di atas tali tersebut. Kemudian jika kaki tersangkut karet, maka akan berganti jaga memegang karet. Jika kalian main ini, kalian tersangkut di karet, maka kalian bergantian. Kalian yang memegang karet dan temannya yang bermain. Nah, apakah nama lain dari permainan lompat tali di daerahmu? Kalau di daerah ibu main lompat tali ini namanya selumpringan. Nah, di daerahmu namanya apa? Ya. Masih ingatkah silsilah keluarga besar yang sudah kamu buat? Nah, ceritakan silsilah keluargamu, ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, nanti anak-anak juga membuat silsilah keluarga, ya. Seperti keluarga Udin. Nah, dibuat seperti ini, ya. Nih. Ya, dibuat seperti ini. Oke. Buatlah silsilah keluarga seperti contoh halaman 91. Dari keluarga ibu, dari keluarga ayah. Oke. Jadi selamat mengerjakan. Nah, kita akan belajar dari buku PR tema, ya. Ini adalah keluarga besar, ya. Nih contoh foto keluarga besar, ada kakek, nenek, Kak Mita, Cici, Jaka, ya. Ayah, ibu, saudara sepupu, paman, dan ini masih sepupu, ya, bibi, ya. Ini punya 2 sepupu, ya. Nah, perhatikan. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, perhatikan gambar keluarga besar Jaka. Ada Jaka, adik, kakak, ayah, dan ibu. Ada kakek dan nenek Jaka. Ada paman dan bibi Jaka. Ada juga sepupu Jaka. Mereka semua saling menyayangi. Jaka dan Rehan belajar bersama di rumah Jaka. Saat belajar, kakek dan nenek Jaka datang. Kakek dan nenek termasuk anggota keluarga besar. Jaka memperkenalkan kakek dan neneknya kepada Rehan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar menuliskan ungkapan perkenalan anggota keluarga besar. Nah, Jaka berkata, "Perkenalkan Rehan, mereka adalah kakek dan nenekku. Mereka bernama kakek Manan dan nenek Yuyun. Kakek dan nenekku tinggal di Solo." Jawab Rehan, "Halo kakek Nanan dan nenek Yuyun, senang berkenalan dengan kakek dan nenek. Namaku Rehan." Kakek dan nenek menjawab, "Halo Rehan, kakek dan nenek juga senang berkenalan denganmu." Nah, pada percakapan tersebut berisi ungkapan perkenalan. Jaka memperkenalkan kakek dan neneknya kepada Rehan. Kakek dan nenek termasuk anggota keluarga besar. Keluarga besar adalah anggota keluarga selain keluarga inti. Nah, dapatkah anak-anak memperkenalkan anggota keluarga besarnya? Menuliskan keberagaman pekerjaan anggota keluarga besar beserta tugasnya. Nah, keluarga besar Jaka memiliki pekerjaan berbeda. Keberagaman pekerjaan keluarga Jaka sebagai berikut. Kakek Nanan adalah seorang guru, tugasnya mendidik peserta didik di sekolah. Nenek Yuyun adalah seorang penjahit, tugasnya menjahit pakaian. Ayah Adi adalah seorang dokter, tugasnya mengobati orang sakit. Ibu Ita adalah perawat, tugasnya merawat orang sakit. Paman Rega adalah pilot, tugasnya mengemudikan pesawat terbang. Bibi Lila adalah koki, tugasnya memasak makanan. Nah, apakah anggota keluarga besarmu juga memiliki pekerjaan yang berbeda? Nah, apapun pekerjaannya, walaupun berbeda-beda, mari lakukan dengan baik. Ya, ini adalah keberagaman pekerjaan. Ada guru, penjahit, dokter, perawat, pilot, koki, ya. Ada pedagang juga, ya, kerjaan itu, ya, petani, ya. Nah, itu masing-masing adalah keberagaman pekerjaan. Di rumah Jaka terdapat lukisan keluarga besar. Lukisan keluarga besar Jaka dibuat dengan pensil dan cat air.
Ada banyak cara membuat lukisan, sebagai contohnya lukisan jari, ya. Perhatikan gambar berikut. Karya pada gambar adalah lukisan jari. Karya tersebut dibuat menggunakan jari tangan. Jari tangan digunakan sebagai alat mengoleskan cat. Jari tangan digunakan sebagai pengganti kuas. Nih, kita melukis dengan jari. Nah, karya lukisan dari jari termasuk karya ekspresi 2 dimensi. Karya ekspresi adalah karya yang dibuat dengan menggunakan perasaan, senang atau sedih gitu ya. Karya ekspresi 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah. Dapatkah kamu membuat karya ekspresi 2 dimensi? Nah, sebelum membuat karya, buatlah rancangan karya. Rancangan karya dapat dibuat pada kertas gambar. Perhatikan contoh rancangan karya berikut. Ya, ini adalah contoh rancangan karya lukisan jari. Nah, untuk tugas dari pembelajaran 1, anak-anak yang dari buku PR kerjakan halaman 68 yang B saja, ya. Yang B saja. Nah, untuk pembelajaran 2, kita akan belajar mempraktikkan gerak melompat. Gambar menunjukkan gerak melompat ke depan. Saat melompat terdapat rangkaian gerak tolakan, melayang, dan mendarat. Tolakan dilakukan dengan satu kaki. Nah, jadi kalau melompat kita menolakkan satu kaki, ya. Nah, beda kalau meloncat, ya. Meloncat 2 kaki, melompat 1 kaki. Jadi sekali lagi, saat melompat terdapat rangkaian gerak tolakan, melayang, dan mendarat. Tolakan dilakukan dengan 1 kaki. Nah, kedua tangan ditarik ke belakang. Nah, melayang dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan dan kaki ke depan. Mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Kedua tangan diluruskan ke depan. Posisi badan dicondongkan ke depan. Posisi mendarat tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan, ya. Jadi saat melakukan melompat, kita menolakkan dengan 1 kaki, ya, tangan ditarik ke belakang. Saat melayang, tangan ke depan. Kemudian mendarat dengan 2 kaki ditekuk dan tangan ditekuk ke depan, ya. Nah, teman-teman Jaka bermain lompat tali di rumah Jaka. Paman dan bibi Jaka kebetulan sedang berada di rumah Jaka. Jaka memperkenalkan paman dan bibi kepada teman-temannya. Bagaimana cara Jaka memperkenalkan paman dan bibi? Nah, ini Jaka sedang memperkenalkan paman dan bibinya. Teman-teman, perkenalkan mereka paman dan bibiku. Mereka bernama Paman Rega dan Ibu Lila dan Bibi Lila. Nah, salam kenal paman dan bibi, namaku Sinta. Salam kenal Sinta. Ya, mereka menjawab, ya. Nah, gambar menunjukkan paman Jaka memperkenalkan paman dan bibi. Paman dan bibi termasuk anggota keluarga besar, ya. Paman, bibi, sepupu itu adalah anggota keluarga besar. Sedangkan keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar ada kakek, nenek, paman, bibi maupun sepupu. Nah, untuk tugas pembelajaran 2, anak-anak mengerjakan halaman 71 yang B saja, ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap semangat belajar walau di rumah aja. Mari kita persiapkan dengan baik, karena kita juga menuju ulangan akhir semester, ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, mungkin sebagian dari anak-anak bertanya, kenapa masa pandemi kita harus tetap belajar? Kalau belajar di rumah, kenapa pelajarannya harus banyak? Nah, anak-anak, kita sedang berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh diizinkan tatap muka, ya. Jadi tetap semangat belajar walau di rumah, dengan harapan bahwa nanti kalau pas masuk kelas tidak ketinggalan banyak, ya. Nah, kita akan menutup pembelajaran di dalam doa. Namun sebelumnya, mari kita yuk bersama-sama menghafalkan pengakuan iman rasuli, ya, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, hail dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami telah belajar. Tuhan berkati kami dan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengingat pelajaran yang disampaikan di guru dengan baik. Terima kasih untuk Papa Mama yang mendampingi kami belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami senantiasa dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami akan menutup doa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.